Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pembahasan soal bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia kelas 7. Untuk teks lengkapnya nanti bisa di-download di deskripsi. Soal nomor 1. Ide pokok paragraf kedua teks tersebut adalah, ini sudah Bapak potong ke paragraf kedua. Untuk mencari ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama itu ada di kalimat utama. Berarti untuk mencari ide pokok kita cari dulu kalimat utamanya. Untuk menentukan kalimat utama kita konsentrasi pada dua kalimat terdepan. Kalau kalimat kedua sebagai penjelas berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kita cari. Jojo dan Mico memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jojo memiliki rambut oranye, itu berarti menjelaskan apa? Jojo yang ada di kalimat pertama, berarti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Kemudian kalimat ketiga, sementara Mico memiliki rambut loreng, itu berarti menjelaskan ciri-ciri Mico yang ada di kalimat pertama. Berarti kalimat pertama sebagai kalimat utama, karena kalimat kedua dan ketiga sebagai kalimat penjelas. Berarti ide pokoknya harus ada di kalimat pertama. Jawaban A, asal mula pemberian nama. Di situ tidak ada karena di kalimat pertama cuma bahas Jojo dan Mico memiliki ciri-ciri yang berbeda. Berarti jawaban A salah. B, perbedaan sifat Jojo dan Mico. Itu bukan perbedaan sifat tapi ciri-ciri. Perbedaan sifat ada di tengah, kalimat tengah ya. C, perbedaan ciri-ciri Jojo dan Mico. Ada ya, Jojo dan Mico memiliki ciri-ciri yang berbeda. Berarti jawaban C bisa jadi karena ada di kalimat pertama. Kita lihat dulu jawaban ke D. Perbedaan warna rambut Jojo dan Mico. Itu bukan perbedaan warna rambut, tapi ciri-cirinya yang dibahas di kalimat pertama. Berarti jawabannya C. Mudah ya anak-anakku untuk mencari ide pokok. Itu ada di kalimat utama. Soal nomor 2. Karena soal nomor 2 itu teksnya panjang, Bapak potong seperti ini. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pilihlah B benar atau S salah. Sesuaikan dengan teks Jojo dan Mico. Ini teks Jojo dan Mico secara lengkap seperti ini. Sekarang soal nomor 1. Jojo dan Mico merupakan kucing peliharaan yang berasal dari induk yang sama. Di situ jawabannya salah. Ini buktinya ada di paragraf pertama. Jojo berasal dari peranakan kucing pertama yang dipelihara bapak. Sedangkan Mico adalah pemberian teman ibu yang berasal dari kota Magelang. Berarti Jojo dan Mico itu bukan saudara kandung. Jadi untuk melihat benar dan salah, kalian harus konsentrasi pada semua teks. 2. Jojo dan Mico akan berputar-putar sambil mengeong-ngeong jika ingin keluar kandang. Itu jawabannya benar. Itu ada di paragraf ke 1, 2, 3. Ada di paragraf 3 yang merah itu. Jojo suka main di pasir sambil mengguling-gulingkan badannya untuk memikat hatiku agar dielus-elus badannya. Ketika Jojo lapar atau ingin keluar kandang, Jojo berputar-putar di dalam kandang sambil mengeong-ngeong. Begitu juga dengan Mico, berarti Mico juga suka berputar-putar. Berarti jawaban nomor 2 benar. Jadi untuk benar dan salah cukup seperti itu, cukup kita konsentrasi pada teksnya. 3. Mico paling rajin bangun pagi. Jawabannya benar. Itu ada di paragraf terakhir, itu yang biru. Saat pagi hari, Mico bangun lebih dulu dan mengeong-ngeong. Berarti yang bangun pagi Mico. Mudah ya anak-anakku. Soal nomor 4. Pemberian nama Jojo dan Mico terinspirasi dari film kartun anak-anak bernama Powerpuff Girl dan Powerpuff Girl. Itu salah.
Buktinya ada di paragraf kedua yang hijau. Konsentrasi pada yang hijau. Dan mata berwarna perak. Pemberian nama Jojo terinspirasi dari film kartun anak-anak bernama The Powerpuff Girl dan Powerpuff Girl. Memiliki musuh bernama Mojo. Jojo dan kucingku diberi nama Jojo Mojo. Yang dipanggil itu berarti itu cuma si Jojo, sedangkan Mico tidak dari film tersebut. Berarti jawabannya salah. Karena dalam paragraf itu cuma Jojo, dalam pertanyaan ini, pernyataan itu Jojo dan Mico. Berarti salah ya anak-anakku. Nomor 5. Jojo seekor kucing yang memiliki sifat jorok. Itu jawabannya benar. Ini ada ya yang oranye itu. Sifat Jojo yang suka pipis di mana-mana. Suka pipis di mana-mana itu berarti jorok. Suka pergi petang pulang pagi itu berarti tidak tertib ya. Tapi itu ada suka pipis di mana-mana itu berarti jorok. Berarti benar nomor 5. Nomor 6. Jojo merupakan kombinasi kucing kampung dengan kucing Persia. Maka rambutnya berwarna oranye dan sedikit berwarna hitam. Itu salah. Dalam ilustrasi itu Jojo merupakan Jojo merupakan kombinasi kucing kampung dengan kucing Persia. Di sini Jojo merupakan kombinasi kucing kampung dengan kucing Persia, makanya rambutnya berwarna oranye. Di sini warna rambutnya oranye dan putih, sedangkan dalam pertanyaan itu oranye dan sedikit warna hitam. Di sini ungu yang kedua itu warna oranye dan putih, berarti jawabannya salah. Seperti itu ya. Jadi cuma menyamakan yang ada dalam paragraf. Kalau salah berarti ya salah, kalau betul berarti benar. 7. Teks deskripsi berjudul Jojo dan Mico memiliki struktur yang lengkap. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Betul ya? Paragraf pertama itu kan aku memiliki 2 ekor kucing. Kemudian Jojo berasal dari peranakan. Itu berarti masih dari luar objeknya. Kalau dari luar objek itu berarti identifikasi. Kemudian di situ ada sifat Jojo. Nah, sifat Jojo itu berarti dari dalam objeknya. Berarti deskripsi bagian. Berarti ini benar, lengkap. Nomor 8. Mico suka melompat di atas motor. Benar ya. Di sini ada Di sini ada itu paragraf ketiga. Mico memiliki sifat manja, suka mencakar pintu kayu, suka naik-naik, misalnya naik meja dan naik motor. Ada ya di paragraf 3. Berarti Mico suka melompat di atas motor. Betul. 9. Jojo umurnya lebih tua daripada Mico. Benar. Ini ada di paragraf pertama, kalimat kedua. Jojo memiliki jenis kelamin jantan dan sudah berumur 1,5 tahun. Sedangkan Mico baru berumur 4 bulan. Berarti Jojo umurnya lebih tua, benar ya? Sebenarnya mudah anak-anakku, asal anak-anakku mau membaca teks literasinya. 10. Jojo dan Mico akur meski kadang-kadang suka berebut makanan. Dalam ilustrasi itu Jojo dan Mico itu akur, tidak ada meski kadang-kadang berebut. Jadi memang akur, berarti salah, karena kadang-kadang suka berebut makanan itu tidak ada, berarti salah. Kemudian mengapa penulis mengatakan bahwa Jojo dan Mico banyak pelajaran yang dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari? Karena di situ kita bisa belajar bertoleransi dari Jojo dan Mico, walaupun berbeda umur tapi mereka tetap akrab dan saling menyayangi. Di situ walaupun berbeda umur, kemudian berbeda bukan kandung ya, tapi mereka saling menyayangi. Seperti itu anak-anakku. Lanjut. Ini paragraf kedua, teks kedua. Ini teksnya,
berjudul marmut dan hamster. Pertanyaannya sama, benar dan salah. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. B benar, S salah. 1. Buttercup dan Suneo keduanya adalah marmut. Salah ya, jelas di situ karena beberapa bulan yang lalu sahabatku memelihara hewan marmut dan hamster. Karena satunya marmut, satunya hamster, berarti salah. Itu ada di kalimat pertama. 2. Buttercup berbadan gembul sedangkan Suneo berbadan kurus. Salah. Di sini buktinya ada di paragraf pertama. Marmut dan hamster itu sangat lucu. Hamster yang berbadan lebih kecil di sini berbadan gembul. Berarti salah ya. Sedang dari marmut terlihat lucu. Dalam pernyataan ini Buttercup berbadan gembul. Padahal dalam ilustrasi hamster itu yang berbadan kecil. Berarti salah ya. 3. Buttercup sangat hangat jika dipegang. Ini ada ya. Buttercup sangat hangat jika dipegang. Ada di paragraf kedua kalimat pertama. Berarti benar. Yang penting anakku mau membaca pasti bisa mengerjakan. Karena cuma menjodohkan benar dan salah. 4. Suneo berwarna campuran putih, coklat, dan hitam. Benar ya, ada di paragraf pertama. Lalu marmut yang berwarna campuran putih, coklat, dan hitam dinamai Suneo. Benar ya, benar. Suneo senang memakan sawi dan wortel. Betul. Ini ada di paragraf ketiga. Yang kuning itu. Sedangkan Suneo memakan sawi dan wortel. Benar ya, anak-anakku? 6. Sahabat penulis tidak ingin merawat marmut dan hamster. Salah. Buktinya ada di kalimat terakhir ini. Di lain waktu dia akan merawat marmut dan hamster dengan sangat rajin dan tepat waktu. Berarti dia ingin merawatnya. Di sini tidak ingin. 7. Buttercup dan Suneo selalu menghibur penulis dan sahabatnya. Betul ya ini? Kebiasaan yang berguling-guling jika kekenyangan selalu membuatku tertawa. Suneo dan Buttercup selalu menghiburku ketika aku bermain ke rumah sahabatku. Berarti sahabatku juga terhibur. Berarti betul. 7. 7. Benar ya, tadi 7 sudah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pilihlah 2 pernyataan yang sesuai dengan teks marmut dan hamster. A. Buttercup dan Suneo dipelihara oleh penulis. Salah ya, ini oleh teman penulis. Dibuktikan di paragraf kedua kalimat terakhir. Aku bermain ke rumah sahabatku. Berarti milik sahabatku. Sahabat penulis selalu memberikan makan pada Buttercup dan Suneo. Betul ya, di sini selalu memberi makan. Ada di kalimat pertama paragraf kedua. Setiap hari sahabatku tak lupa memberi makan. Sahabatku memelihara marmut dan hamster. Benar ya, ada di kalimat pertama. Sahabatku memelihara hewan marmut dan hamster. D. Hamster lebih besar daripada marmut. Salah, di sini hamster yang berbadan kecil. Ada di kalimat ketiga paragraf pertama. Berarti jawabannya B dan C. Lanjut. Ide pokok paragraf keempat pada teks tersebut. Ini sudah Bapak potong di paragraf keempat. Untuk mencari ide pokok, kita cari kalimat utamanya seperti tadi. Kita konsentrasi pada 2 kalimat pertama. Kalau kalimat kedua sebagai penjelas kalimat pertama, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Dan ide pokoknya ada di kalimat pertama. Aligator adalah hewan karnivora. Aku rutin memberi makan pakan setiap hari. Itu bukti bahwa aligator itu hewan karnivora, diberi makan ikan. Berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama karena kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Berarti ide pokoknya harus ada di kalimat pertama. A. Aligator adalah hewan karnivora yang ganas. Aligator adalah hewan karnivora. Kalau karnivora itu pemakan daging, berarti memang ganas.
Aligator bukan ikan asli Indonesia, tidak ada di kalimat pertama. Melepaskan aligator itu tidak ada di kalimat pertama. Aligator hanya memakan udang, tidak ada di kalimat pertama. Berarti jawabannya A. Lanjut. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. A. Aligator bisa memakan hewan dan tumbuhan. Dalam ilustrasi di situ hanya memakan daging. Berarti dan tumbuhannya salah. Yang buat jawaban A salah. B. Aligator dapat ditemui di alam bebas Indonesia. Di kalimat pertama teks paragraf pertama itu berasal dari Sungai Amazon. Berarti tidak bebas di Indonesia. Berarti bebas di Indonesia salah. C. Aligator memiliki sisik yang licin dan lembut. Itu ada di kalimat itu tidak paragraf kedua, kalimat kedua. Ikan aligator memiliki sisik yang terlihat seperti sisik ular. Sisik ikan itu sangat keras dan tebal, berarti licin dan lembut, membuat jawaban C salah. Sekarang D. Aligator dapat mencapai ukuran 2-3 meter, ada di kalimat kedua, paragraf kedua. Ikan ini memiliki tubuh yang mencapai 2-3 meter. Berarti jawabannya D. Lanjut anak-anakku. Kalimat yang menggunakan cecapan panca indera. Panca indera itu berarti mata. Pohonnya berwarna coklat. Kamu bisa lihat pohon berwarna coklat itu dari mata. Gemuruh ombak. Kamu tahu suara gemuruh itu dari telinga. Baunya sedap. Kamu tahu bau itu dari penciuman. Jadi seperti itu cecapan panca indera. Oh, ini kalimat yang menggunakan cecapan panca indera pendengaran. Nah, di sini ada kata pendengaran. Kita lihat suasana di halaman rumah membuat hatiku senang dan selalu ingin menengok keasrian dan keindahannya. Tidak ada pendengaran atau suara. Keasrian suara halaman rumahku semakin tergambarkan ketika cuaca cerah. Tidak ada unsur suara. 3. Kicau burung. Kamu tahu kicau burung dari apa? Dari suara, berarti pendengaran. Yang terdengar, berarti jawabannya B atau 3. Lanjut. Penggunaan kata depan yang tidak tepat. Itu jelas ada di kalimat pertama. Ke Batunik spektakuler. Bukan ke, tapi di batu. Itu ya, berarti jawabannya A. Jelas. Lanjut. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut. Ini kita lihat di teks kedua dulu. Terkadang saat pagi hari sebelum, sebelum kemudian setelah itu berarti ruang, bukan ruang maksudnya. Kalau sebelum setelah itu berarti proses atau waktu. Karena apa? Sebelum ini, sesudah ini itu kan berarti berproses, berjalan waktu gitu, berarti berproses. Buktinya ada sebelum, ada setelah. Kemudian jawaban teks pertama di situ ada kawasan SD, kemudian ada kawasan, ada lapangan, tengah lapangan, di sebelah selatan lapangan, itu berarti deskripsi ruang. Berarti jawabannya B. Lanjut. Manakah dua pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks deskripsi tersebut? A. Boneka Beethoven Bear berwarna coklat muda. Ada di kalimat pertama. Boneka Beethoven Bear berwarna coklat muda. Berarti jawaban A bisa. Berarti betul jawaban A. Sekarang B. Mata boneka Beethoven Bear berukuran kecil dan berwarna abu-abu. Dalam paragraf itu bermata kecil dan berwarna hitam. Berarti berwarna abu-abu membuat jawaban salah. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya cuma pemahaman. Asal kamu mau memahami pelan-pelan pasti bisa. C. Boneka Beethoven Bear dilengkapi pakaian jas berwarna hitam dengan 5 kancing putih. Di paragraf itu cuma 4 kancing putih. Berarti dengan 5 kancing putih salah. D. Boneka Beethoven Bear memiliki dasi kupu-kupu berwarna ungu. Ada ya itu ya. Beethoven Bear juga memakai dasi kupu-kupu berwarna ungu. Jawabannya berarti A dan D. Lanjut. Kalimat bermajas pada teks tersebut terdapat pada nomor. Kalimat bermajas, kamu tidak usah tahu majasnya tapi tetap bisa.
cari yang berbahasa konotasi. Konotasi itu berarti bukan makna sebenarnya. Misalnya kunci mobil Bapak hilang. Kunci mobil itu berbentuk kunci, berarti dinotasi. Dia kunci masalah itu, berarti dia di situ kunci itu berarti mengetahui masalah. Itu bukan berbentuk kunci, berarti bermakna konotasi. Jadi untuk mencari majas kita cari yang bermakna konotasi. 1. Bulu mochi berwarna coklat muda dan dari kepala sampai ujung ekor. Tidak ada yang aneh di situ. Ekornya sangat panjang dan melambai-lambai. Melambai-lambai itu bahasa tangan. Ketika kita berpisah melambai-lambai atau memanggil itu melambai-lambai. Dan ini yang melambai-lambai ekornya. Berarti ekornya itu dibahasakan seperti tangan manusia. Itu berarti ada bahasa kias. Di situ disebut majas personifikasi. Benda selain manusia seperti manusia. Ekornya seperti tangan manusia. Berarti jawabannya 2B, betul. Lanjut. Alasan ketidaktepatan penggunaan kata pada kalimat tersebut adalah A. Kata mesatu seharusnya ditulis menyatu. Betul ya? Itu berwarna biru menyatu. Mesatu itu salah berarti. Sekarang kata akuarium itu harusnya tetap akuarium. Kalau akuarium itu bahasa Inggris, tidak baku. Memperindah, memerindah, yang betul memperindah. Stres itu S-nya satu saja, berarti jawabannya A. Lanjut. Berdasarkan struktur teks deskripsi, teks tersebut merupakan bagian. Dulu Pak Luhur pernah bahas, kalau identifikasi itu membahas objek dari luar objeknya. Kalau deskripsi bagian itu berarti membahas objek dari dalam objeknya. Kalau kesimpulan atau kesan itu berarti rasa yang ada ketika kita melihat objek itu. Pantai Parangtritis terletak di sebelah selatan. Itu berarti kita masih di luar objek. Berarti identifikasi. Pantai Parangtritis berpasir hitam. Kok kamu tahu pasirnya? Berarti kamu ada di Parangtritisnya. Berarti deskripsi bagian seperti itu ya. Berarti kalau rumahku terletak di Dusun Kanurahan Desa Donokerto, itu berarti kita masih di luar desanya. Di sebelah jalan rumahku terdapat bangunan. Itu berarti kamu masih berada di luar rumahnya. Itu berarti masih ke identifikasi. Nanti deskripsinya apa? Kamu masuk ke dalam rumah, misalnya punya ruang tamu, punya kamar, itu berarti deskripsi bagian. Gitu ya, berarti jawabannya A. Lanjut. Susunan kalimat, susunlah kalimat agar menjadi teks deskripsi yang runtut. Itu ada 2. Berarti kita konsentrasi pada nomor 2. Proses pembuatan lukisan biasanya aku diawali dengan menyiapkan alat dan bahan yang mau digunakan. Kemudian pilihan setelah 2 itu 1, 3, dan 5. Berarti menyiapkan alat dan bahan. Di situ ada kata kunci alat dan bahan. Berarti kalimat kedua harus alat dan bahannya. Itu yang paling tepat kalimat nomor 5 ya. Proses membuat lukisan biasanya aku awali dengan menyiapkan alat dan bahan. Berarti kalimat kedua membahas alat dan bahan. Berarti nomor 5. Otomatis jawaban A dan B salah. Berarti tinggal C dan D. Setelah 5, 1 atau 3. Kita cari antara 1 dan 3. Alat dan bahan yang bisanya aku gunakan adalah cat, kuas, buku gambar, atau apapun yang dapat ditulis, dilukis, dan air. Sekarang 1, setelah semua alat dan bahan sudah siap, atau nomor 3, pemberian warna, berarti menyiapkan alat berarti semuanya sudah siap, berarti nomor 1. Otomatis jawabannya C. Gitu ya, anak-anakku mencarinya sangat mudah. Lanjut. Struktur teks deskripsi pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini membahas burung. Aku memelihara burung lovebird. Nah, itu berarti masih di luar objeknya, berarti itu identifikasi. Kemudian paragraf ketiga, makanan kesukaan. Kalau makanan itu berarti dalam objeknya, kesukaan si burungnya tadi, itu berarti masuk ke deskripsi bagian. Jawabannya A. Mudah ya anak. Kalau di luar objek itu berarti identifikasi, kalau di dalam objek berarti deskripsi bagian. Lanjut, soal terakhir. Ide pokok paragraf tersebut adalah,
Untuk mencari ide pokok berarti kita cari kalimat utamanya. Kita konsentrasi pada dua kalimat pertama. Kalau kalimat kedua sebagai penjelas kalimat pertama, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ikan lohan adalah jenis ikan yang tidak bisa hidup dengan ikan lain karena ikan lohan merupakan ikan petarung. Dia suka memburu. Dia suka memburu itu penjelasan dari ikan petarung. Berarti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ide pokoknya yang ada hubungannya dengan kalimat pertama. A. Ikan lohan adalah hewan non-tural, tidak ada di kalimat pertama. Itu ada di kalimat tengah, berarti A bukan jawabannya. B. Ikan lohan adalah hewan yang tidak bisa hidup dengan hewan lain. Ada di kalimat pertama, berarti itu jawabannya. Jadi seperti itu anak-anakku, semangat belajar. Bapak doakan kalian bisa membuat bangga orang tua, bisa naik ke kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.